warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu tentunya di acara kesayangan kita di rumah Mama Dede. Ini ceria banget ibu-ibunya Mas Wadu. Iya. Kayak Ipa pagi ini ceria. Udah siap ngaji semua. Siap ngaji, semangat menuntut ilmu untuk memperbaiki kualitas diri agar menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi sebelum ngaji kita mau absen dulu nih dari majelis taklim mana aja yang hadir pada hari ini. Oke. Yang pertama ada Majelis Taklim An-Nur Harapan Jaya Bekasi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Majelis Taklim Bundosas Family DKI Jabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Majelis Taklim Al Jihad Nagrek Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sudah kompak, berarti sudah sama Parah. visi misinya, niatnya udah sama ya. Mudah-mudahan membawa pulang ilmu yang nanti bakal kita dapetin dari Mamah Dede. Amin. Amin. Oh ya, Mas Bedu, Ipa mau Apa? cerita. Mau cerita? Iya. Sono ke pantai. Bukan dong. Hah? Cerita. Oh, cerita. Oh, Dekat iya. Sawarna ya, Bang? Iya. Banyak warnanya bukan sawarna. Ipa mau cerita, Ibu. Iya. Jadi Ipa tuh punya teman, dia Astagfirullahaladzim. kan punya teman kok. Oh, iya. Ini istighfar. Oh iya iya. Ipa punya teman. Dia itu baru mau nikah, ibu-ibu, dia perempuan. Tapi pas dia mau nikah, dia dikasih syarat sama calon suaminya. Katanya dia harus keluar dari pekerjaannya katanya. Ya iyalah, maksudnya di tempat kerjaannya keluar dulu, wah nikah. Iya juga sih ya. Iya. Enggak, maksudnya gini, dia kalau sudah menikah, dia harus di rumah aja gitu ngurusin rumah tangga, jadi nggak usah bekerja. Padahal suaminya itu, calon suaminya, dia tuh pekerjaannya masih kontrak gitu. Masih belum pasti. Masih belum pasti, belum jadi kartap, karyawan tetap gitu. Padahal belum jadi kartel, baru, iya. baru kartel. Kok kartel? Ya karyawan tel. Tapi teman Ipa, dia udah jadi karyawan tetap. Nah itu dia dilema, mau pilih karir atau suaminya. Maksudnya teman IP itu andilau. Galau kali. Iya, andilau antara dilema dan galau. Iya. Iya dilema ya. Kalau menurut aku sih lebih baik ya, kalau memang suaminya siap bertanggung jawab, ikutin aja apa kata suaminya. Kan ridho Allah, ridho suami kalau udah menikah mantar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IP ada apa Bedu? Damang? Agus iya. Damang? Baik. Kenapa? Jadi begini mah, IP punya teman. Iya. Wanita yang akan menikah dengan seorang pria, ya kan? Ya wanita sama pria sama Iya wanita. sih. Tuh. Iya. Si wanita ini bekerja sebelum menikah. Tetapi si suami meminta istrinya keluar dari pekerjaannya kalau mau menikah dengan saya. Tapi istri khawatir ketika nanti sudah berumah tangga, tidak ada penghasilan, tidak ada rezeki karena Suaminya kerjanya Kerja tapi masih belum ya tetap. tentatif lah, Tentatif. Oh, masih berfluktuatif. fluktuatif. Iya betul Pak. Bahasanya salah. Iya, salah. Cuma ada tip doang lu. Ada tip. Iya, sensitif ya Maya. Kayak artis Sensitifnya, Pak. lu masuk. Kayak artis kadang-kadang ada job, kadang-kadang nggak ada job Nah, gitu Pak. anget-angetan. Anget-angetan. Kayak Jadi bagaimana caranya kalau kita suatu saat bertemu dengan masalah yang dilematis? Yang harus diambil keputusan. Ya, yang kalau maju salah, mundur salah. Ibarat kata pepatah mah, Buah si malakama. betul. Buah si malakama. Maju bapak mati, mundur mak yang mati. Mau maju mau mundur. Gak maju mundur. Kalau Diem, saya Mak. sih alhamdulillah maju nggak apa-apa, mundur nggak apa-apa mah. Karena orang tua saya udah nggak ada dua-duanya mah. Ya Allah. Seolah-olah girang malu nggak ada. Astagfirullah nggak mah ya Allah, masih Ya, sedih oh. malah mah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilema, keraguan-raguan antara memilih yang kanan atau memilih yang kiri.
semua manusia pasti mengalami yang disebut dengan dilema. Pasti ini hukum alam. Kadang-kadang yang mana yang saya pilih? Dalam Islam sebetulnya nggak usah susah-susah. Dalam ilmu fikih disebut dengan sholat istikharah. Milih mana yang terbaik. Karena yang namanya keraguan-raguan itu salah kalau kita diikutin. Memang ada orang yang punya sifat, punya tabiat, ragu-ragu mulu tiap melangkah. Ini perbuatan setan. Karena yang namanya setan, kata Allah, selalu membisik-bisikan kepada manusia tentang keraguan-raguan. Min sarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, dibisikkan ke dalam dada manusia. Begitu kata Allah. Kemudian kapan setan menggodakannya? Setan itu menggoda manusia dengan keraguan-raguan tadi. Itu Rasul mengatakan ngalir di aliran darah manusia. Tubuh ini kan penuh dengan urat-urat, di mana darah itu mengalir, mensuplai ke seluruh tubuh kita. Rasul bersabda, di situ setan bercokol, memberikan keraguan-raguan kepada kita. Tapi dalam Al-Mujadilah ayat 10 Allah berfirman, atas izin Allah. Orang yang mantap iman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan yang dilarang oleh Allah, sifat dilema ini tidak akan ada. Karena ditepis dengan keyakinan ini adalah perintah Allah. Punten. Banyak dalam ibadah juga kita kadang-kadang dilematis. Kadang-kadang ragu-ragu. Yang gampang saja deh. Pertama, ibu wudu. Kalau orang yang punya keraguan-raguan sampai basah di baju, nyuci muka deui, ngupiak pala lagi, bolak-balik, dia ragu. Saya tadi udah ngusap kepala apa belum? Udah nyuci mukanya 3 kali apa belum? Karena dia ragu, balik lagi, sampai bajunya basah jember. Kenapa Pak? Basah bener. Saya ragu-ragu, tadi saya udah ngusap kepala apa belum? Harusnya, punten, kalau orang ini punya rasa was-was, setiap saat sering merasa perasaan was-was, yakinkan apa yang dia kerjakan itu telah sempurna. Tapi seandainya perasaan was-was tadi, dilema tadi, sebelum amalan dilakukan, yakinkan bahwa saya mengerjakan ini karena Allah. Contoh, misalnya nanti siang kita sembahyang lohor. Begitu rapi sholat kita mikir, tahiyat awal nggak saya? Habis sholat tahiyat awal nggak? Caranya bagaimana? Yakinkan saya tadi benar-benar niat karena Allah, bahwa saya sudah selesai mengerjakan surat zuhur termasuk tahiyat awal. Meyakinkan diri kita. Makanya pelajari ilmu fikih dengan baik. Karena yang namanya diterima ibadah kita, ruh ibadah ada 2. Yang pertama niat karena Allah, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu nafa. Yang kedua adalah ittiba, sesuai yang dianjurkan oleh Rasul. Kalau kita yakin dengan ilmu yang kita miliki diterapkan dalam ibadah kita, udah nggak usah ragu-ragu, yakin pasti sembahyang lohor saya selesai termasuk tahiyat awal. Saya ambil contoh, misalnya kayak tadi orang wudu, udah basah, perasaan kepala saya diusap belum? Sekali apa 3 kali? Yakinkan, walaupun sekali sah, 3 kali cuma sunat. Meyakinkan hati ini yang dibutuhkan oleh kita. Kalau tidak yakin terus ulang. Sekarang gak usah jauh. Ibu saya ambil contoh misalnya saja orang yang tawaf. Itulah kenapa kita ini kalau tawaf suka dari ketua travel atau kita bikin sendiri itu kayak tasbih 7. Masukin di sini. Geser. 1 putaran. Geser 1. Atau kalau saya ngajarin jamaah saya pakai gelang karet. Di kanan selesai pindahin ke kiri. Kanan, pilih ke kiri. Dipindahin belum nggak yang tadi yang kelima ya? Yakinkan sisa karet ini yang belum saya muter. Artinya muter lagi. Misalnya tinggal 5, tinggal 2 ini udah pindah ke sini 5.
Artinya ini, jangan ragu-ragu. Itu pekerjaan setan mengacaukan ibadah kita. Punten, misalnya ibu sekarang haji, melontar jumroh tanggal 10. Kan jumroh Aqobah doang 7 kali. Saya selalu bilang ke jamaah, bawa tuh 8 atau 9. Kalau kita suka ragu-ragu, yakinkan saya bawa 9. Udah 6 apa 7 yang ngelontar. Ada yang begitu ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, blang, selesai. Yakinkan saya sudah 7, wong ia tinggalnya 2. Jadi meyakinkan hati itu untuk menyelesaikan masalah. Rasul bersabda, ketika ada seseorang kalau sholat berjamaah, di tengah sholat keluar mulu. Di tengah sholat keluar dari jamaah. Rasul nanya, kenapa? Kata dia, perasaan di perut saya ngabelek-bek. Ibu tahu ngabelek-bek kalau kata orang Sunda? Naon orang Jawa teh? Mules. Mules. Koncongan, oh bukan. Ngabelek-bek, kalau cuma kalaparan mana mah. Ngabelek-bek, Mah. kayak mau buang gas. Asam lambung naik ya. Mas? Nah, mau naik mau turun kagak, turun ke bawah lu mah, naik lu mah. Turun ke bawah. Ragu. Saya buang gas enggak? Saya buang gas enggak? Rasul bersabda, lihat dari 2. Maaf, jangan ada katakan jorok. Ini hukum dalam ilmu fikih. Kalau kamu tidak mencium baunya atau kamu tidak mendengar suara, yakinkan ini godaan setan. Bu, kenapa? Sebelum sholat, setan tidak begitu kuat menggoda. Dalam sholat dari ujung pala sampai ujung kaki. Sebelum sholat udah pipis, sudah buang air, semua dikeluarin, sok sholat, setan belak-belak datang. Belak-belak, 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 belak-belak. Ragu, keluar nggak ini? Rasul meyakinkan, caranya bagaimana? Ambil dari 2. Kedengeran suaranya enggak? Kalau suaranya kedengeran, ada baunya enggak? Kalau 1 di antara 2, baru Anda keluar untuk wudhu. Kalau kedengeran suara tidak, bau pun tidak, maka Anda jangan ragu bahwa wudhu Anda tidak batal. Terusin sholat. Masya Allah, setan menggoda terus. Makanya keraguan-raguan buang. Termasuk tadi orang, temennya Ipah. Ada orang yang ngelamar. Kalau kamu nikah sama saya, kamu berhenti kerja. Mikir dulu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang lo ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, otak dengan kemaluan rata. Manusia tegak berdiri, otak di atas. Pikir pakai otak. Kalau calon suami udah mapan penghasilannya, boleh jadi istri berhenti kerja. Kalau dia aja masih temporer kerjaannya, kadang dapat, kadang enggak, edan elingnya. Betul. Bagaimana menghidupi bini? Makanya aja dia lelaki mikir, jangan sok gaya. Lu kalau penghasilan belum banyak, belum cukup, jangan suruh bini lu berhenti kerja. Makan apa? Makan lu cinta. Makan tuh cinta, Mas Bedu. Temennya Ipe, Pak, bukan saya. Mas Bedu mau makan cinta. Makan Itu cinta. Jadi itu aturan agama. Iya. Pakai i, Nih, tak jangan pakai nafsu. Baik, Mama ya. Mama, nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Siap. Ya, Ma. Kita akan kembali lagi. Untuk itu, kita akan mendengarkan lagi nanti tausiah dari Mama tentang dilema. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma, Naon? tadi seperti Mama contohkan banyak orang yang dilema soal ibadah. Nah, seperti teman saya mah, dia itu mau membayar puasanya mah, membayar puasanya pas di bulan Ramadan. Tapi dia dilema karena kalau dia puasa dan dia bekerja, dia akan lemas untuk bekerja mah. Padahal itu kan wajib harus bekerja gitu. Itu bagaimana ya, Mai? Manusia diciptakan oleh siapa? Allah. Bekerja perintah siapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang haram itu puasa terus menerus sepanjang tahun. Tapi kalau puasa wajib kita bayar, nggak ada orang mati gara-gara puasa. Oke? Oke, Ma. Cuman saran saya, kalau Anda punya utang puasa, begitu puasa bayar, catat. Karena utang 40 hari baru bayar seminggu, perasaan udah 40 hari. Setan ngegoda. Catat.
Beneran, setan kan begitu. Iya. Catat, tanggal sekian bayar utang. Tanggal sekian bayar utang. Hutangnya berapa? Baru bayar berapa? Nah, ini kekurangannya. Kalau tidak dicatat, setan menggoda. Perasaan sudah banyak tuh puasa. Padahal baru 4 hari. Nggak berasa. Ya. Nggak dicatat. Mah, kita kembali ke dilema. Pada saat dilema, Islam mengajarkan kita untuk sholat istikharah. Untuk bisa cari tahu mana yang akan kita ambil keputusannya. Ya. Nah, untuk cari tahu mana sholat istikharah itu memberikan tanda-tanda pada kita tuh, seperti apa tuh, Mah, tanda-tandanya, Mah? Misalnya, nih seorang cewek. Bangun yuk, nggak enak duduk dulu. Bu, makan yuk. Misalnya, diam. Misalnya seorang cewek. Iya. Ada 2 orang cowok naksir. Satu ganteng rada BODO. Bukan saya itu, 2 bukan. jelek tapi cerdas. Sama juga sampai Yang salah. mana ya kalau ini enak dibawa kondangan. Iya. Kalau ini enaknya diajak diskusi. Kita ngobrol. Mana yang saya ambil, Masya Allah. Silahkan sholat istikharah. Mohon sama Allah kalau dia baik untuk saya, untuk kehidupan saya, untuk agama saya, untuk masa depan saya, dekatkan kepada saya. Ya Allah, kalau dia buruk buat saya, buat agama saya, kehidupan saya, kemudian buat akhirat saya, jauhkan dari saya. Para ulama mengatakan tandanya ada 3. 1, boleh jadi melalui mimpi. Boleh jadi melalui kabar orang. Ada orang ngasih kabar, dia mah turunannya orang baik-baik. Keluarganya juga begini. Pada jujur banget. Nah, kabar dari orang. Yang ketiga feeling. Tapi 3-tiganya dengan 1 syarat. Jangan orang yang istikharah tadi memikirkan fokus dengan 1 orang. Misalnya dia fokus sama yang ganteng ya. Dipikirin sebelum tidur. Orang Jawa bilang namanya kesemsem. Nah, itu salah. Jadi dia serahkan kepada Allah mana yang terbaik, bukan keinginan saya. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Ya, okay. Minta yang terbaik buat saya, bukan kata saya. Nah, dilema ketika situasi terjadi antara takut bertentangan dengan syariat, tapi harus juga survive, bertahan hidup. Misalkan di hutan nih, Mah. Ya kan? Kita kelaparan, Mah, nggak ada apa-apa, Mah. Ya kan? Kalau untuk bertahan hidup, kita harus makan binatang yang ada di situ. Misalkan kita ketemu ular, ketemu babi gitu, Mah. Tetapi di syariat Islam kita dilarang. Nah, dilema seperti itu tuh, Pak. Bagaimana cara mengambil keputusan? Makanya ngaji ilmu fikih. Jelas dalam ilmu fikih hukumnya. Misalnya pesawat terbang naik heli dia jatuh di hutan. Pesawatnya hancur. Memang tidak ada perbekalan tuh di pesawat. Karena kebakar tuh semua makanan. Dia lapar banget. Ada babi misalnya. Mana, Mah? Misalkan ya. Misalnya. Ada ular Sampai nyari. misalnya. Nah, bukan berarti babi yang haram jadi halal, tidak. Dia boleh makan daging babi sekedar mempertahankan hidup, bukan sampai kenyang. Karena tidak boleh menganiaya diri sendiri. Nah, tapi kalau ini, Mah, dalam dunia ini mungkin si ibu-ibu pasti pernah mendapatkan dilema nih. Kalau dalam Islam kan katanya memilih pemimpin harus laki-laki ya, Pak. Tapi ternyata banyak kepala daerah yang perempuan juga tuh, Mah. Maaf. Di dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini hanya dalam masalah rumah tangga. Oke. Kamu lihat sampai ujung. Iya, Mah. Mau bukti. Siti Hadijah pemimpin perusahaan yang sangat besar. Iya. Rasul di bawah kekuasaan Siti Hadijah kan? Iya. Pegawainya. Betul. Anda lihat bagaimana Siti Aisyah. Dia seorang ilmuwan yang sangat mumpuni. Sampai Rasul mengajarkan kalau kalian pengen belajar ilmu agama, belajar kepada Al-Khumairah. Artinya kalau otaknya mampu, kenapa tidak? Anda lihat yang namanya Ummu Salamah, seorang penyama kulit. Kan nyama kulit bukan pekerjaan ringan. Artinya kalau dia mampu, kenapa tidak? Anda lihat sejarah Siti Aisyah pernah menjadi panglima perang dalam perang onta. Panglima perang loh. Sementara tentaranya kaum laki-laki. Siti Aisyah pernah jadi panglima perang. Dia istrinya Rasul.
Di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seorang perempuan yang sangat cerdas namanya Asifah. Saking cerdasnya oleh Umar diangkat menjadi kepala pasar kota Madinah yang sangat luas, yang dipimpin kaum laki-laki. Dia mampu kenapa tidak, kecuali yang di dalam memimpin negara. Mah, dilema kan kita dihadapkan di antara dua pilihan kan ya, Mah. Kalau misalnya yang satu wajib dan sunnah, kita harus mengutamakan wajib. Mengutamakan wajib. Nah, kalau misalnya dua pilihannya sama-sama wajib bagaimana, Mah? Misalnya, Ayo. Misalnya nih, Ipa punya uang 25 gitu, Mah, 25 juta gitu. Nah, di samping itu Ipa harus bayar rumah tuh, Mah. Berumah, tapi orang tua Ipa belum dinaikin haji. Itu bagaimana, Mah? rumah dulu, tahun besok baru emak lu berangkat haji. Daripada rumah diambil lagi, kerja di punya rumah. Oh iya, Mah. Iya. Daripada orang tua berangkat haji pas pulang rumahnya nggak ada. Iya, Iya. emper di musola. Iya. Makanya itu beda kebutuhannya. Rumah dulu belum punya rumah, baru nyicil lagi. Niatkan saya pengen berangkat rumah haji, pasti rezekinya dikasih oleh Allah. Amin. Nah, Ipah tadi bilang antara wajib dengan sunat ya, kan ini belum lama jadi pengantin. Iya, iya. Nah, Misalnya ayo, Dipa, tanya. malam-malam suami Ipah ngajakin tidur, misalnya. Iya. Lo nggak usah kayak anak kecil, lo kan udah Iya, Mah. dikawinin. Tidur. Nah, Ipah itu layanin suami karena wajib. Jangan Ipah bilang, saya kan mau tahajud. Gampang, lu beri termos yang gede, yang 2,5 liter. Sebelum tidur lu masak air di situ, layanin suami. Habis itu keramas tuh air termos. Kalau kurang banyak air termos mah beri 2 ya Du. Iya, Allah. Iya, Mas. Jadi wajib dulu, baru sunat. Oke? Siap, Mah. Oke. Nah, ini dilema yang harus dilema contoh kasus lagi nih, Mah. Ada dilema teman bedu nih, Mah. Dia sudah saling mencintai. Pengen menikah tetapi beda agama. Yang satu muslim, satu non muslim. Nah, laki-lakinya meminta pada ceweknya, udahlah kamu yang penting mama tahu kamu udah pindah. Tapi kalau kamu masuk mau jadi muslim nggak apa-apa, kamu muslim. Tapi yang penting mama tahu dulu kalau kamu udah pindah. Pindah apa? Pindah agama. Tapi sebenarnya dia tetap muslim disuruhnya, gitu loh. Yang Nah. muslim cowoknya, Yang cowoknya non muslim, non muslim. ceweknya muslim. Nah, Si cowok minta yang penting mama tahulah kalau kamu udah ikut aku. Kamu tetap aja sama ajaran kamu muslim. Yang penting mama tahu kalau kamu udah ikut aku. Itu bukan dilematis, itu orang nggak ngerti agama. Kamu lihat Al-Baqarah 221. Perempuan budak belian yang hitam legam, tapi beriman lebih baik buat kalian daripada perempuan cantik menarik hatimu tapi tidak beragama Islam. Al-Baqarah 221. Itu bukan dilema, nggak ngerti agama itu orang. Makanya saya udah kasih tahu mah. Ah. Udahlah, ntar juga kan pasti itu namanya kamu membohongi ya kan? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Cari aja yang lain. Perempuan banyak noh. Nenek-nenek doang. Apa yang penting Suruh mah pilih muslim. jamaah mama banyak. Yang mana tuh? Yang muslim perempuannya mah. Yang muslim perempuannya. Makanya itu perempuannya jangan mau. Iya, udah saya Masih banyak laki-laki lain. Iya. Oke, Ipa lagi. Iya. Mah, Nawan. dilema. Seperti contohnya Mas Bedu tadi. Apa ya posisi kafe? Seperti contohnya Mas Bedu tadi. Ipa punya teman, dia itu kenalan sama 2 cowok, Mah. Langsung 2. Ada satu cowok, dia rajin sholat, Mah, rajin sholat, tapi dia suka main cewek gitu, Mas. Suka nyakitin gitu, itu mantannya. Sekarang dia kenalan sama cowok yang bikin dia adem, apa-apa segala macam dia senang gitu. Tapi cowok ini tidak percaya agama gitu. Dia muslim tapi dia tidak percaya agama. Mana Dia ada percaya muslim Tuhan percaya tapi agama? dia nggak percaya agama gitu, Mah. Iya. Saran mama artinya jodohnya belum ada. Tunggu. Yang rajin sholat tapi jahat, galak, KDRT, kasar, ngapain? Bonyok, lu begitu kawin sebulan aja. Bener nggak Bu? Benar. Yang nomor 2, dia sangat adem, tapi nggak ngerti agama sama sekali. Bahkan dia cuek dengan agama. Maaf, yang semenjak lahir sesuai dengan muslim aja, ngedidiknya susah, apalagi orang yang ngambang kayak begini. Mau dibawa kemana rumah tangga Anda? Kalau orang sesama muslim, Rasul bersabda, kalau dia sedang bercinta, mencintai istrinya, dia akan menyayangi, melindungi, banyak berikan hadiah, mengelus, dan seterusnya. Tapi walaupun dia cintanya sirna, masih ada rasa mawadah, cinta plus. Makanya tidak akan disia-siakan walaupun cintanya sirna. Maaf, dalam tanda kutip. Kalau seorang laki-laki tadi
bukan karena agama. Dia tidak ngerti agama, hanya cinta doang. Cinta sirna disia-siain, dia main cewek, dicuekin, kagak enak. Makanya Islam mengajarkan ambil orang yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, atau hidup kalian akan sengsara. Begitu. Baik, Mas. Terima kasih, Pak, buat jawaban-jawabannya, Terima kasih Mas. ya, Ma, ya. Nanti kita berikan kesempatan ibu-ibu nih untuk bertanya ke Pak Mama Dede. Siapkan pertanyaannya tentang dilema. Dilema ya, Bu? Ya. Iya. Dilema nih, nanya nggak ya? Nanya apa nggak ya? Dilema. Nanya nih. tapi temanya dilema. Dilema, oh, tema dilema. Tapi setelah ini ya Bu ya, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ibu-ibu, masih semangat kan Bu? Masih. Pertanyaannya untuk dilema udah siap? Alhamdulillah kalau udah siap. Tapi sebelum bertanya saya mau tes dulu semangatnya ya Bu Ibu. Bu galau Bu? Iya galau. Nah cakep. Jangan galau ibu-ibu karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Jadi saking percayanya, saking semangatnya, ada kayak pesilat tapak suci, Pe. Gimana? Iya nih, galau. Lucu banget. Yuk langsung Ya, Bu. langsung. Silahkan. Tanya. Ibu warna pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ma, nama saya Ati Sukesti dari Majelis Taklim An-Nur, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Kalau Ma, Ada apa harapan? saya punya ponakan, baru lulus SMA, pengen melanjutkan kuliah, tapi sama orang tua suruh nurusin usaha. Gimana Mas solusinya? Nggak usah susah-susah, Bu. Terusin usaha, kuliah kan bisa. Ambil yang kejar paket apa gitu Extension, kan? yang Sabtu Minggu ya, Mas? Yang Iya, Sabtu Sabtu Minggu, Minggu. iya. Extension, ya. Iya, Kelas itu karyawan. banyak. Itu banyak yang namanya kelas-kelas karyawan, extension itu Sabtu Minggu, kerja jalan, kuliah jalan. Selama otak di atas, ada yang susah. Gitu. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan, Mas, jerapah kan kepalanya di atas jerapah. Ya. Kepala di Otaknya atas. terlalu Iya, tinggi jerapah. dia. Otaknya ketinggian jadinya otak. Jadi hebat, dia makanannya yang di atas-atas. Jadi membagi orang yang kelinci, kambing. Betul. Jadi dia ambil yang di atas aja. Kelapa gitu. dia makan. Iya. Nggak bisa nangkep Kagak, ikan kelapa tapi. kagak doyan dia. Oh iya, kenapa ada yang so tahu ya. Silakan selanjutnya. Cantik nih ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona. Saya dari Majelis Taklim Bundos Sasulit Air Sepakat. Ya, lau nih mah. Ada apa, Dona? Nih. Gini Ini mah. bedu. Iya, pagi Dona. Dona dan Bedu. Ya. Gini mah mau nanya. Banyak permasalahan di anak muda mah. Kebenaran anak saya pribadi menjelang mau dewasa. Dia kelas 2 MTS. Galaunya dia gini mah, galau saya dengan dia. Dia setelah MTS nanti tidak ingin melanjutkan ke Alia. Kebenaran anak saya di pondok pesantren. Tapi kalau saya pribadi dengan suami menginginkan kalau bisa melanjutkan ke tingkat Alia. Nah di sisi sini anak masih bingung mah. Antara ingin melanjutkan atau ingin keluar untuk mencoba sekolah di luar. Dona dengan suami jangan ragu. Ambil ilmu agama yang baik. Rasul bersabda kalau ada orang nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi orang nanam rumput, padi nggak bakal tumbuh. Orang yang bela agama dunia yang ngejar kita. Nggak bakal orang yang ngebelain agama sengsara, Don. Lihat kiai-kiai yang punya pesantren. Ribuan muridnya digratisin. Tiap orang datang ke situ semua disuguhin makan. Ada penginapan. Kenapa ngebela agama? Intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolong dia. Saran saya, basukan anak tetap ke MTS, insya Allah dari MTS ke Aliyah, dari Aliyah nanti kuliahnya di mana, di IAIN atau di mana itu silakan. Itu lebih aman. Dunia akan ngejar dia, bukan kita yang ngejar dunia. Ini nggak bercanda, hadisnya jelas. Tuh.
untuk mengasih motivasi ke anaknya gimana tuh, Setiap Ma? saat dan kesempatan Anda lihat, lihat yang namanya kiai-kiai, lihat kepala sekolah kamu, tetap hidupnya lebih dijamin oleh Allah, niatnya karena Allah. Jadi Anda kasih tahu saudara Anda, ponakan Anda, teman-teman anak Anda, biar ngasih tahu membela agama lebih aman. Karena kalau kita sudah membela agama, agama dapat, dunia dapat. Tapi kalau hal yang ngurusin dunia, agama nggak bakal dapat. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari akhirat, dunia ngikut, mencari dunia, akhirat bisa lupa malah ketinggalan apa ya. Makanya Rasul bersabda, siapa yang niatnya karena Allah. akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi niatnya karena dunia, aku berikan semua yang inginkan di alam dunia, tidak akan merugikan sedikit pun. Tapi di alam akhirat, nol besar. Istidraj ya, Ma? Hah? Istidraj. Wih, pintar Ipah. Nah, Masya Allah. nanti udah ada tulisan lagi tuh ntar gitu. Silakan tulisan selanjutnya. Silakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Suhati dari Bandung, dari Majelis Taklim Al-Ittihad, dari Bandung, Nagreg Bandung. Nagreg Bandung. Galau mah. Ada apa Nagreg? Nagreg. Gini, saya pribadi gitu. Tadinya kan biasanya gitu sholatnya kan pakai sholat sunat gitu. Jadi saya teh biasa Allahu Akbar gitu ya. Tapi mungkin langsung pardu gitu. Tapi dalam hati saya kok ini teh sunat apa pardu. Jadi dalam hati teh ada kemang-mangan gitu, keraguan. Apa dilanjutin dulu apa nanti sholat Kalau lagi. Anda ragu sekarang sunat apa pardu, lanjutkan yang pardu. Karena sudah masuk rukun, tidak boleh membatalkan sholat. Selesai, baru Anda kerjakan sunat. Nggak usah mang-mang. Jangan bimbang, jangan ragu, itu namanya mang-mang. Mang-mangan. Nggak pakean. Oh, iya. Mang-mang. Mang-mang. Ada Bahasa keraguan. cuanki mang-mang. Kirain mang-mangan. Itu bahasa Makasih. Nagreg, mang-mang. Wassalamualaikum Ragu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak perlu ada keraguan-raguan lagi ya Pak ya. Yakinkan di hati Anda. Ketika kita ragu, yakinkan. Ketika lagi Yakinkan ibadah. di hati Anda bahwa saya sekarang sudah sembahyang wajib, nanti selesai baru sunat. Nggak usah Anda mundur ke belakang membatalkan surat wajib karena ini sudah wajib, tidak boleh dibatalkan. Nah, kalau misalnya kita ragu nih, Mas, dilema nih. Kemarin puasa kita utang berapa ya? Mau bayar berapa ya? Ah, bagaimana itu, Pak? Aneh. Kalau puasa ragu punya utang berapa, Mak? Iya, karena lupa catat, Pak. Lupa Oke, catat misalkan, iya. lupa catat. Men, hitung aja kira-kira, punten. Misalnya ibu dari pertama balik tuh, ketika SMA dah, perasaan sering batal tuh puasa. Seringan batalnya daripada puasanya, namanya masih mengalah gitu. Islam KTP, Iya. edan eling anggota-anggota. KTP elektronik, Udah, yakinkan di hati minimal sebulan kurangnya 15 hari. Berapa tahun sampai saya sadar betul ikut pengajian dan mengerjakan perintah Allah, misalnya 10 bulan. Artinya 150 hari. 140 hari. Tiap kita puasa Senin maupun Kamis, catat niatnya bayar utang wajib. Catat. Sebulan 8. Iya, Mang. Ya kan? Betul. 100 udah berapa? 100. Setahun maksud Mama. 8 kali Setahun 12. 48. 48. Ya kan? Iya, Mah. Siap pagi, Pak. Gampang. Terima kasih, Pak, buat itu. Saya insya Allah akan jalan. Pak, kita duduk dulu, Pak, yuk. Sok. Duduk dulu. Kita istirahat dulu, Mah. Mah, Mas Bedu. Iya. Mana ibu-ibu udah ngerti kan? Alhamdulillah. Iya. Iya. Dari tadi ternyata ada Mbak Lula loh di situ. Oh. Cantik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Mas Bedu, Mama Iya. izin ya Ma, Mama Mana, Damang, Neng? Damang. alhamdulillah. Ipa izin ya, Iya, izin teman mau saya. bagi-bagi informasi, tapi nggak belakangin Nabawi nggak apa-apa ya. Ibu, saya mau nanya nih Bu, ibu-ibu masih sering nyeri sendi nggak? Tuh, kan asik kan? Yang di sini mah udah kenal sama Wellmove kan pasti. Buat penonton yang di rumah, kalau masih nyeri sendi, artinya udah mesti minum Wellmove. Karena Wellmove ini adalah suplemen sendi yang bekerja untuk melumasi dan memperbaiki tulang rawan sendi, sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Nah, Wellmove ini ya terjamin kualitasnya, karena diproduksi dengan teknologi tinggi dan bahan bakunya diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Tambahannya lagi,
lagi, Wellmove ini juga terjamin halalnya. Karena bahan bakunya alami, diambilnya dari tulang rawan ikan laut. Beda sama suplemen sendi lain yang ngambil bahan baku itu dari sapi atau bovine. Kalau sapi mah mesti disembelih kan ibu-ibu kan? Coba dipikirin nyembelihnya udah bener apa tidak ya. Jadi mesti hati-hati. Kok kayaknya ada jamaah yang mau nanya nih? Iya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau nanya nih Mbak Lula, itu aturan minumnya gimana ya? Apa aman nggak kalau kita konsumsi tiap hari? Oke ya, baik ya. Kalau pertanyaan aman apa enggak? Aman, karena memang ini adalah Wellmove suplemen makanan ya, berarti dia bisa dikonsumsi tiap hari dalam jangka waktu panjang. Kalau cara pemakaian, aturan pakainya seperti ini. Kalau ibu-ibu udah sakit, udah nyeri sendi, supaya hasilnya maksimal, ibu mesti minum 3 kaplet sehari. Tapi kalau buat pemeliharaan, misalkan cuma baru kaku-kaku aja, baru pegel-pegel aja, cukup 1 kaplet sehari. Jadi nih ibu-ibu sekalian, rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal. Yang penting terjamin kualitas dan keamanannya seperti Wellmove. Coba dibayangin, seperti ini harganya ya, cuma 20 ribuan. Terjangkau kan? Nah, kalau yang lain mah cek aja sendiri ya. Yang pasti nih ibu-ibu sekalian, kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau ya, jelas halalnya. Dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau nih Bu, beli suplemen sendi yang udah mahal. Nggak jelas lagi khasiatnya seperti apa. Udah gitu juga mahal, halalnya juga nggak jelas. Mau Bu? Nah ya Bu ya, yang mahal mah ngambil untungnya kebanyakan. Kalau mau cari Wellmove gampang ya, tinggal di minimarket, toko obat atau apotik yang terdekat. Jadi ibu-ibu sekalian, sekali lagi nih ibu-ibu ya, bareng-bareng ya Bu ya. Wellmove alhamdulillah halal. Amin. Terima kasih banyak Mama, Bedu, Ipah. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu udah pada ngerti ya? Iya, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu, tak terasa nih kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa, di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang dilema. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, dilema. Keraguan-raguan. Semua kita manusia suatu saat pasti mengalami tentang keraguan-raguan. Tapi ada yang sekilas doang dilemanya. Ada yang sering, ada yang selalu. Nah, bagaimana cara melakukannya kita? Kalau orang tadi sekali-kali ya wajar sebagai manusia tempatnya salah. Kalau dia melakukan suatu perbuatan, yakinkan bahwa tadi adalah kesalahan pola berpikir saya. Kemudian yang namanya sering, apalagi dia setiap saat selalu dilema, ragu-ragu. Yang selalu kita sebut namanya orang yang was-was. Orang tadi adalah, maaf dalam tanda kutip, Allah dalam beralam Al-Mujadilah ayat 10 mengatakan, bisikan-bisikan halus datangnya dari setan. Artinya orang tadi imannya kurang mantap, sehingga was-was datang dalam dirinya. Harusnya tanamkan akidah Islamiyah yang benar, yakinkan bahwa yang saya kerjakan adalah benar menurut Allah. Oleh karena itu, kita wajib belajar tentang ilmu agama yang sesungguhnya, agar begitu kita ibadah, yakin yang saya kerjakan adalah benar kata Allah. Jangan ragu-ragu. Seandainya yang namanya was-was timbul setelah kita beramal, hilangkan. Amal saya pasti diterima. Karena saya beribadah, niatnya karena Allah, pasti saya mengerjakan yang terbaik sesuai aturan Allah. Tapi seandainya dilema tadi, was-was tadi, keraguan-raguan tadi datang sebelum kita melakukan amal, mohon sama Allah, ya Allah, yakinkan hati saya bahwa saya mengerjakan yang kau perintahkan sesuai dengan aturanmu. Begitu juga seperti yang Ipah katakan, yang satu laki-laki ini wajahnya kurang tampan, sementara yang satu tampan. Mana yang akan saya pilih? Silahkan Anda sholat istikharah.
Yuk kita ngangkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa yang ada dalam darah kami, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami pun jauhi apa yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Yakinkan di hati kami yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jauhkan dari hati kami rasa was-was, rasa dilema. Hindarkan setan dari nadi kami, ya Allah. Kami yakin Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha tahu apa yang kami lakukan, ya Allah. Tanamkan dalam dada kami keimanan dan ketakwaan kepadamu, ya Allah. Lindungi kami, jaga kami, tunjukkan kami dalam-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pagi hari ini kepada kita semua tidak ada lagi dilema atau keraguan-raguan dalam mengambil keputusan kita, karena semata-mata keputusan yang kita ambil adalah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih sekali lagi atas ilmunya Mama pagi hari ini. Ipe. Terima kasih Mas Bedu. Dan Nabawi, terima kasih juga sudah memberikan musik-musik yang terbaik, dan juga jamaah rumah Mamah Dede yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Kami informasikan kepada Anda apabila ingin berkunjung bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini, atau bisa follow akun Instagram kami terlebih dahulu di @rumahmamahdede_TV1. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.